Tuhan dan kiranya Tuhan kuasai lidah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, shalom. Untuk kita sekalian, salam sehat selalu, senantiasa kiranya diberkati oleh Tuhan dan senantiasa di tengah situasi saat ini kita percaya tangan Tuhan turut bekerja dan turut campur saja. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini Destined to be Joyful. Saya mendapat kehormatan karena ini hari pertama bulan yang baru. Secara tidak langsung berarti saya mengawali tema bulan yang baru. Jadi saya mendapat kehormatan yang luar biasa dari EFGF khususnya. Dan melalui iCare hari ini saya jadi teringat tema ini kurang lebih juga pernah disampaikan dalam tema yang lain, Destined to the Promised Land, ya, atau ketetapan Allah di mana kita memasuki tanah perjanjiannya. Dan oleh karena itu dengan kelanjutan itu berarti Tuhan punya janji yang luar biasa di dalam hidup kita dan bagaimana kita akan menikmati sukacita yang besar di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari kita membuka firman Tuhan. Saya mengambil firman Tuhan hari ini terinspirasi dari satu buku renungan dari jurnal pembentukan dan refleksi rohani yang kebetulan adalah menjadi jurnal renungan harian untuk hari-hari ini saya lakukan. Dan saya ambil dari Keluaran pasal 33, ayatnya yang pertama sampai yang ke-3a terlebih dahulu. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Keluaran pasal 33, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3a. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sekali lagi demikian firman Tuhan dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ya, ini ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang bagian pertama ini saya mau mengatakan apa sih artinya ditetapkan oleh Tuhan mengalami sukacita. Bahkan saya bisa katakan sukacita yang besar. Joyful, bukan sekedar enjoy, bukan sekedar happy, tapi menggunakan kata joyful yang saya pikir kata ini jauh lebih dalam maknanya terhadap kata sukacita. Dia bukan cuma diterjemahkan menjadi kata senang, bahagia, sukacita yang biasa, tetapi sukacita yang besar. Tuhan bukan menjanjikan yang biasa, tapi yang luar biasa. Bapak Ibu, oleh karena itu ini bicara tentang apa? Kesetiaan janji Allah dalam hidup orang-orang percaya. Kalau kita menyaksikan secara seksama kata per kata atau ayat ini, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan seolah-olah menantang dirinya sendiri. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, pergilah, berjalanlah. Dia berkata kepada Musa demikian, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah. Kujanjikan dengan sumpah, yaitu sumpah kepada bapak moyang mereka, Abraham. Kepada Abraham, Ishak, Yakub, demikian keturunanmu akanlah kuberikan negeri itu. Bangsa Israel pada waktu itu masih dalam kondisi seolah-olah mereka itu di dalam sebuah perjalanan yang tidak tahu mereka mau berhenti sampai di mana. Dan Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi saat seperti itu, mungkin hampir sama kalau kita adopsi cerita itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Hampir sama saat ini kita mengalami satu situasi seperti seorang musafir yang kita tidak tahu kemana nih. Ini corona mau berhenti sampai di mana nih? Pencobaan di dalam perjalanan hidup kita mau berhenti sampai di mana nih? Kita sekarang saat ini mungkin dalam dunia usaha, dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan begitu banyak tantangan. Kita menghadapi begitu banyak hal. Kita menghadapi begitu banyak persoalan. Kita menghadapi begitu banyak
situasi yang membuat iman kita mungkin semakin lama seolah suam dan bahkan beku, bahkan kering, terasa seolah-olah kok kayaknya nggak ada harapan ya, kok kayaknya kita kayak jalan, ibarat saya tuh kalau Bapak Ibu mungkin kalau yang biasa jalan-jalan juga akan bisa bedakan dan rasakan perbedaan antara jalan raya yang lurus seperti jalan tol sama jalan yang berkelok-kelok ya. Saya menikmati jalan yang berkelok-kelok gitu ya, karena setiap sudut-sudut itu memberikan satu inspirasi tersendiri. Tapi coba perhatikan kalau kita melewati sebuah jalan tol yang lurus saja gitu, kayaknya kita kayak ini kapan ya selesainya ya gitu ya, kayaknya nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi ibaratnya kita hidup saat ini seperti orang Israel pada waktu itu. Kita kok kayaknya nggak berhenti ya, terus jalan-jalan. Mana tanah perjanjian itu? Kapan kita berhenti nih? Kapan corona selesai nih? Kapan pandemi selesai? Kapan saya bisa dapat kerjaan? Kapan saya bisa mulai lagi ibadah seperti semula? Kapan pelayanan ini berjalan seperti semula? Jadi seolah-olah kita sedang menunggu-nunggu kapan. Tapi Bapak Ibu, perhatikan gambar yang berikutnya. Jadi mungkin ada sebagian, khususnya para hamba Tuhan, mungkin hampir rata-rata mungkin tahu gambar ini. Gambar ini adalah tentang latar belakang dari mana kita biasanya sekarang, oh ya kebetulan sekarang corona kita dilarang berjabat tangan seperti ini ya. Kita pakai namaste gitu. Tetapi banyak orang ketika mungkin saya tanya, apa sih asal mula bagaimana kita berjabat tangan pakai tangan dua, genggam tangan kepada orang lain sebagai menunjukkan sebagai apa, sapaan, sekarang mungkin menjadi sebentuk salam persahabatan ya, yang secara internasional diakui. Nah, kalau Bapak Ibu melihat gambar di dalam PPT yang saya share, maka Bapak Ibu akan melihat itu asal mula jabatan tangan yang sebenarnya, yaitu jabat tangan salam Romawi, di mana jabat tangan ini bukan sekedar cuma jabat tangan. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah tahu sejarah jabat tangan ini. Jabat tangan ini menggenggam kedua pergelangan tangan lawan kita. Jadi misalnya saya berjabat tangan dengan orang lain dalam tradisi budaya Romawi, maka saya akan memegang bukan cuma telapak tangan, tetapi pergelangan tangan mereka. Ya. Nah, jabat tangan ini ternyata punya filosofi yang begitu dalam. Dan filosofinya itu adalah satu, yang pasti persahabatan. Tapi yang kedua ini yang kuat sekali, yaitu filosofi perjanjian. Jadi di dalam jabat tangan ini Bapak Ibu, ini sebuah ikatan yang kuat, yang kemudian menyatakan bahwa ini sebuah janji terikat di antara saya dan kamu. Nah Bapak Ibu, inspirasi ini sering dipakai juga oleh rekan-rekan atau mungkin teman-teman yang banyak terlibat di dalam evangelism atau penginjilan. Dan biasanya dipakai sebagai ilustrasi tentang bagaimana Allah membangun perjanjian atau hubungan dengan umat manusia. Oleh karena itu gambar ini kemudian menjadi sebuah replika, di mana nanti saya akan jelaskan di session di part yang kedua, bagian yang kedua. Kalau kita di sini dalam hal ini Allah setia pada janjinya. Loh, apa hubungannya dengan jabat tangan ini? Karena perhatikan Bapak Ibu, jabat tangan ini mengikat sekali. Jadi kalau salah satu tangan diantaranya melepaskan, maka yang satu tetap terikat. Atau sebaliknya demikian. Jadi jabat tangan ini bukan sekedar just friend, tetapi ini sebuah janji, sebuah ikatan kebersamaan di mana satu sama lain saling mengikat. Nah, Allah demikian pula. Walaupun umat manusia, kalau di dalam buku yang saya baca, sang penulis menggunakan istilah kesetiaan Allah jauh lebih kuat daripada pengkhianatan umat manusia. Kita jatuh dalam dosa karena apa? Karena kita melanggar perjanjian antara manusia, Adam pada waktu itu, dengan Allah. Di mana ada satu pohon itu tidak boleh diambil buahnya, tetapi kemudian rasa penasaran manusia itu mematahkan perjanjian itu. Sehingga hubungan manusia dengan umatnya kemudian terpisahkan. Tetapi ingat, kita melihat Allah punya inisiatif yang besar yang tidak pernah tidak. Dan ini menjadi inti pengajaran iman Kristen. Bukankah ini menjadi benang merah yang sampai saat ini kita pegang, yang sampai saat ini kita terus imani, yang sampai saat ini kita terus hidupi, baik orang Israel sampai terus kita semua orang-orang percaya,
bahwa janji Allah itu tidak pernah berubah. Walaupun umat manusia terus saja gagal di dalam menjalani perjalanan iman spiritual bersama Tuhan, tetapi Allah selalu punya inisiatif dan punya cara untuk terus mengikat perjanjian dengan umatnya. Bagaimana dia mengikat perjanjian dengan Abraham, bagaimana dia mengikat perjanjian dengan Isa, bagaimana dia mengikat perjanjian dengan Yakub, bagaimana dia mengikat perjanjian dengan Musa, bahkan penggenapannya tergenapi nanti di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebenarnya bukankah kalau kita mau memahami apa artinya ditetapkan mengalami sukacita ketika kita tahu betul Allah Bapa kita adalah Allah yang setia. Kalau kita kemudian memiliki keraguan, kita kemudian mengalami yang namanya keputusasaan, kita mengalami yang namanya kehampaan, kita mengalami bahwa di sana dikatakan di ayat yang ketiga bahwa Tuhan punya janji yang besar sekali, yaitu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu, ini sesuatu luar biasa. Perjanjian yang sama bukankah juga kita alami di tengah situasi saat ini? Saya yakin dan percaya janji Tuhan yang sama masih terjadi pada umatnya. Berlimpah susu dan madu. Saya tadi pagi bawakan firman untuk anak-anak. Bukan bawakan firman, lebih tepatnya saya mentor anak-anak ya, karena yang pimpin biasanya kami anak-anak bergilir. Saya pegang yang remaja. Dan tadi saya bilang kepada anak-anak, apa bukti janji Tuhan kepada kamu dan kamu sekalian? Ada yang menjawab, masih bisa makan. Ada yang menjawab, masih bisa minum. Ada yang menjawab, masih bisa bernafas. Ada yang menjawab, masih diberikan kesehatan. Ada yang menjawab, masih diberikan sukacita. Wah, luar biasa. Betul, kita kadang-kadang lupa hal-hal yang sederhana, bahkan yang kecil terhadap apa yang kita miliki saat ini. Di tengah situasi saat ini, Bapak Ibu, saya yakin kita sedang sama-sama berjuang. Banyak hal yang kita mungkin pergumulkan di dalam kehidupan kita. Dari masalah ekonomi, masalah anak-anak kita, keluarga kita, masalah pelayanan, masalah apapun itu. Tapi bagaimana kita masih bisa menghirup udara yang sehat, bagaimana kita masih bisa menikmati berkat sukacita, bagaimana kita masih menikmati makanan yang secukupnya, bagaimana kita masih menikmati air yang bersih, bagaimana kita masih bisa menikmati banyak hal yang perkara-perkara sederhana yang kita sekarang sedang nikmati. Bukankah ini sebuah sukacita surgawi yang luar biasa? Saya yakin dan percaya kalau kita melihat itu di dalam cara pandang Allah yang setia pada janjinya, kita akan melihat semua yang ada ini adalah perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya akan bacakan untuk kita sekalian. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-3b sampai yang ke-6. Keluaran 33 ayatnya yang ke-3b sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan saya bacakan. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Bapak Ibu sekalian, kata-kata yang tadi, yang kelihatannya positif, yang kelihatannya memberikan kita semangat yang baru, keyakinan penuh akan janji Allah, tiba-tiba berubah memasuki ayat 3b khususnya. Perkataannya keras, perkataannya sangat menegur, bahkan mungkin sangat menusuk di hati. Bapak Ibu, saya bukan sedang menjustifikasi kita semua sama-sama orang berdosa, tetapi perkataan dikatakan di sana, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, seolah-olah seperti langsung menusuk di dalam hati saya pribadi. Ya, seolah-olah seperti sebuah perkataan yang secara tajam langsung berbicara kepada saya secara pribadi. Kenapa? Karena kita perlu sadar betul bahwa poin yang kedua, apa yang sebenarnya menghalangi kita memahami destined to be joyful adalah sebenarnya cuma satu kata, dosa.
Kita semua orang berdosa, dan kita masih ada di dalam bumi yang penuh dosa. Jadi saya pikir ini menjadi poin yang kedua, menjelaskan dan menegaskan kepada kita, sekalipun kita orang-orang percaya, kita harus selalu sadar dan selalu disadarkan kembali bahwa kita semua, saya pribadi dan kita semua adalah memang orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kadang-kadang tidak setia, bahkan orang-orang yang selalu melenceng dari jalan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan bahwa pandemi ini hukuman Tuhan atau apa. Setiap momen saya pikir dan saya percaya pasti ada sebuah rencana Tuhan yang besar. Saya setuju kalau momen ini pasti semua diizinkan oleh Tuhan, ada satu rencana yang besar baik bagi orang percaya maupun bagi orang yang belum percaya. Kita juga sudah tahu situasi dunia ini, suatu kondisi zaman ini, situasi di mana era milenium ini seperti apa. Kita juga sudah tahu kelebihan dan kelemahan apa yang terjadi di dalam, khususnya karena kebetulan saya saat ini berbicara dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi hampir semua yang hadir di sini adalah para pastor. Jadi saya pikir kita bicara dalam konteks yang hampir sama, bahwa kita ada di tengah-tengah situasi dan dunia, di mana dunia saat ini semakin lama ada di bawah kuasa. Jadi tidak heran segala peristiwa-peristiwa yang seperti spektakuler seperti ini pasti bermunculan, dan ini mengingatkan kembali, memurnikan kembali, baik memurnikan kita orang-orang percaya di dalam pelayanan dan kehidupan kita, maupun memberikan nasihat dan teguran bagi orang-orang yang belum percaya. Tetapi poin yang paling utama adalah bahwa kesadaran yang paling utama bahwa setiap kita adalah memang orang lemah. Kita orang yang tidak setia. Kita orang-orang berdosa. Sekalipun kita orang percaya yang sudah ditebus Yesus Kristus, di tengah kenyamanan, bukankah banyak orang jatuh di dalam pelayanan? Di tengah kenyamanan, di zona nyaman, kita selalu saja terjebak. Oleh karena itu, puji Tuhan, satu suara yang luar biasa, satu semangat yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dengan situasi saat ini. Karena terbukti, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyaring orang-orang percaya. Bagaimana Tuhan itu menempa kita orang-orang percaya. Berapa banyak saya dengar dengan situasi-situasi seperti ini, mesbah doa baik di gereja, baik di keluarga itu semakin luar biasa. Termasuk di tempat pelayanan saya secara pribadi, termasuk di rumah saya secara pribadi. Kita menjadi semakin bertekun di dalam doa. Kita menjadi semakin bertekun secara pribadi, baik pribadi maupun komunal, secara kelompok. Saya perhatikan banyak mesbah-mesbah doa dibangun dengan jauh lebih sungguh, lebih serius, lebih luar biasa di tengah-tengah situasi saat ini. Walaupun ada mungkin situasi-situasi yang kemudian kita mungkin berdoa dengan cara yang salah atau apa, tapi yang pasti adalah bagaimana kita membangun mesbah doa menjadi jauh lebih. Kita jauh lebih. Kegiatan kita menjadi jauh lebih. Oleh karena itu dengan kesadaran ini kita sadar betul seperti gambar di dalam tangan ini. Nah, tadi gambar tangan yang pertama adalah jabat tangan Romawi itu menggambarkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini menggambarkan bagaimana tangan Allah dan bagaimana tangan kita orang-orang percaya dan umat manusia pada umumnya. Tuhan itu selalu genggam kita dengan sangat erat. Walaupun saya capek, saya lelah, saya putus asa, tangan saya terlepas, tapi perhatikan genggaman tangan Allah yang begitu kuat akan terus menggenggam kita, sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak, kita tidak akan jatuh terpuruk, kita tidak akan sampai jatuh frustasi, kita tidak akan sampai jatuh terperosok sampai betul-betul kita tidak punya harapan. Tapi puji Tuhan di dalam Yesus Kristus kita menjadi orang-orang percaya, sekalipun kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak setia, orang-orang berdosa, tapi ditebus oleh Tuhan, mendapat pengasihan, belas kasihan Allah, dan kita terus dikuatkan di tengah situasi begini. Oleh karena itu, walaupun kita virtual, walaupun kita tatap muka, walaupun kita situasinya kondisi apapun, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa setiap fasilitas yang kita miliki saat ini akhirnya betul-betul bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak dari kita 1 tahun atau 2 tahun yang lalu memanfaatkan Zoom, Google Meet, atau juga mungkin WhatsApp atau bahkan media sosial yang lain untuk kemuliaan Tuhan? Mungkin tidak.
Lebih banyak kita pakai untuk sesuatu yang ya just fun, senang-senang, happy-happy, apalagi. Tapi berapa banyak gereja pakai Google Meet? Berapa banyak gereja pakai YouTube? Berapa banyak gereja pakai Facebook? Berapa banyak gereja pakai Instagram? Berapa banyak gereja pakai media sosial? Wah, luar biasa, firman Tuhan diberitakan di mana-mana dan itu memberikan kesadaran yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Gedung boleh kosong, tapi firman Tuhan akan terus berbicara. Itu janji Tuhan. Gedung boleh kosong, kita boleh tidak ketemu, tapi setan tidak akan pernah memisahkan hati pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan Allah. Dan oleh karena itu dari sini kita belajar betul bahwa oke, saya memang orang berdosa, saya orang lemah. Oleh karena itu kita punya kesadaran itu, maka kita akan bisa melihat betapa rancangan Tuhan itu luar biasa ajaib, betapa sukacita Allah akan kita rasakan. Berapa banyak dari kita satu contoh ya. Biasanya masalah, kenapa kita menyikapi satu masalah kemudian saya mungkin lebih banyak menggunakan pendekatan yang sifatnya psikologis ya. Ini kan baru-baru ini keran saya itu bocor ya. Udah gitu 3 keran itu bocor. 2 keran yang terutama bocornya besar lagi gitu ya. Udah diganti tetap bocor juga. Wah, rasanya dongkol gitu ya. Udah diperbaiki sampai muncrat-muncrat itu air, rasanya sebelnya minta ampun. Aduh, itu ya di situ Tuhan sudah nggak ada di dalam pikiran hati saya. Aduh, boro-boro saya puji Tuhan, bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk keran yang bocor ini begitu. Saya nggak ada pikiran ke sana. Saya merasa dongkol, kesel, sampai pada akhirnya saya sadar, oh iya ya, saya kurang tenang nih, perlu pakai otak nih. Perlu sedikit menenangkan diri, berpikir dengan lebih jernih, kemudian saya perlu berpikir dengan lebih serius, apa masalahnya? Oke, kerannya sedikit saya bongkar-bongkar, alhasil ya tadi lumayan, tidak terlalu bocor, tinggal paling beli keran yang baru gitu ya. Tapi paling tidak untuk hari ini keran tidak mengalami kebocoran dan meteran tidak berjalan terus. Bapak Ibu, masalah hidup kita kadang sesederhana ini. Kenapa kita tidak mengalami sukacita? Karena kita fokus pada masalah. Kita fokus pada keran ledengnya. Kita fokus kepada keran yang bocor. Kita lupa ada otoritas Allah. Waktu kita fokus kepada masalah, maka di situ kita tidak akan melihat genggaman Tuhan. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, disitulah kita akan merasakan betapa kita ditenangkan, betapa kita mendapat jawaban, betapa kita tenang, dan betapa kita mendapat solusi. Bahkan kita di tengah situasi seperti ini, kita akan terus mengalami sukacita. Apa artinya ketenangan ketika kita datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan berdoa? Oleh karena itu doa setiap hari, baca firman setiap hari menjadi kunci salah satunya untuk kita bisa melihat sukacita Allah. Kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menetapkan bahwa kita akan menikmati susu dan madunya. Dan oleh karena itu sukacita yang sama juga Bapak Ibu pasti akan terima seperti janji pada firman Tuhan hari ini kepada umat Israel. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya akan tutup dengan Keluaran pasal 33. Secara keseluruhan memang saya membahas tentang Keluaran pasal 33 ayat 7 dan 11 sampai 11, maaf. Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamanya kemah pertemuan. Kebetulan kemah sucinya belum selesai, sehingga dibikin kemah sementara namanya kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Bapak Ibu sekalian, di dalam perkataan firman Tuhan yang bagian yang ayatnya ada yang kurang. Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 11 saya ada bagian yang kurang. Ayat 11-nya ya, betul.
Ayat 11-nya apa ini? Maaf, ada yang ketinggalan? Sekali lagi saya bacakan bagian ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Kemudian ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bapak Ibu, kata bagian yang terakhir dikatakan di sana, ada perkataan di mana seorang berbicara kepada temannya. Ini sesuatu yang waktu saya baca itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sebuah perkataan yang begitu menunjukkan kedekatan antara Allah dan Musa sebagai umat manusia mewakili seluruh umat Tuhan pada waktu itu. Oleh karena itu, poin yang ketiga saya cuma mau mengatakan akan menjadi satu gambaran di mana kemah pertemuan ini menjadi sebuah simbolik atau penggambaran dan penggenapan akan janji Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kalau dulu umat Tuhan betapa susah melihat Tuhan, karena Allah itu begitu besar, kudus, dan suci sehingga hanya melalui perantara Musa. Dan oleh itu juga Musa saja yang hanya bisa bertemu dengan Allah, itu pun tidak bisa menatap Tuhan. Tetapi kita saat ini bisa bertemu Allah secara pribadi, secara dekat sebagai seorang sahabat di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 10, sukacitanya apa sebenarnya? Sukacitanya adalah lalu kata malaikat, ini sebuah janji Tuhan kepada Maria, di mana kemudian nanti Maria akan melahirkan Yesus Kristus. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Palungan menggambarkan kehinaan. Kemah pertemuan menggambarkan satu tempat yang hina di atas, di bumi ini, dibanding surga yang mulia. Sehingga kita melihat bagaimana Allah turun. Allah mau turun untuk ketemu umat manusia. Sukacitanya apa? Karena Allah yang mulia bisa mau ketemu saya yang berdosa. Allah yang mulia membuktikan kemahahadirannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan janjinya dan sukacitanya kita bisa alami karena Yesus telah ada di dalam hidup kita. Karena Yesus ada lahir di dalam hati kita. Karena Yesus hadir dan lahir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi destined to be joyful karena apa? Karena kita tetap berpegang pada janji Tuhan, karena kita bertobat setiap harinya, dan karena kita terus berharap kepada Yesus. Pertobatan yang sejati selalu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu melihat jalan keluar, kita akan selalu melihat sukacita Allah, dan kita akan selalu melihat janji Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kiranya sukacita surgawi akan selalu ada bersama kita sekalian di dalam pelayanan dan kehidupan kita. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih sukacita surgawi kami sudah terima. Kami percaya janji Tuhan selalu setia, dan kami percaya tangan Tuhan terus bersama kami. Oleh karena itu, kami kiranya diberikan kekuatan, pertolongan untuk selalu berharap pada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pastor. Ya. Terima kasih Guru Mukul. Sama-sama. Hari ini kelanjutannya dari Promised Land. Kita menempati perjanjian dengan berikan sukacita yang melimpah. Amin. Mari kita akan akhiri kita pada malam hari ini. Dan mohon silakan Mas Nusa menutup di dalam doa.